Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, di mana di situ ada 10 perguruan historis dan Pagar Nusa tidak termasuk. Kenapa bisa demikian? Saya akan mencoba menjelaskan sesuai pemahaman saya, sesuai realita yang ada dan beberapa referensi yang telah saya baca. Oke, sebelum kita membahas itu, saya akan menyampaikan sedikit tentang IPSI. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu, dan mari kita sama-sama mencari tahu. Dalam catatan terakhir yang saya baca dari Wikipedia bahwa ada 840 perguruan, ya, di situ dikatakan perguruan, ya maksudnya pencaksilat itu ada 840 pencaksilat yang tergabung IPSI pada saat ini. IPSI sendiri didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Surakarta itu ya nama lainnya Solo kalau setahu saya. Namun pada saat ini berpusat di Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta Timur. Oke, sampai di sini bisa dipahami bahwa berdirinya di Solo dan sekarang berpusat atau bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang ketuanya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan entah sahabat-sahabat semua sudah tahu apa belum, ternyata Pak Prabowo itu juga memiliki pencaksilat yang didirikan oleh Pak Prabowo sendiri. Silat apa itu? Kita saksikan di video selanjutnya insya Allah. Kemudian ketua pertama itu bernama Wongsonegoro. Ketua IPSI pertama. Namun itu ada penolakan, menurut yang saya baca itu ada penolakan dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah karena Pak Wongsonegoro atau untuk panggilan kehormatan guru atau Pak Wongsonegoro ini terkenal dengan ilmu kebatinannya. Jadi tidak heran jika pencaksilat terutama Pagar Nusa itu ada ilmu kebatinan, itu tidak heran karena ketua umum IPSI sendiri memang terkenal dengan ilmu kebatinan atau aliran kebatinan. Dan wakil pertama yaitu Sri Paduka Pakualam. Oke. Kalau Sri Paduka ini kan sudah menghormati saya. Sri Paduka Pakualam enak didengarkan, tapi kalau Pak Wongsonegoro ini masa Pak, ya sebagai penghormatan saya Pak, guru juga bisa, dan istilahnya biar tidak nyangkar serah. Nah, 10 pencaksilat historis IPSI itu, satu adalah Persaudaraan Setia Hati, yang kedua Persaudaraan Setia Hati Ternate, yang ketiga Kalatnas Indonesia Perisai Diri, yang keempat PSN Perisai Putih, yang kelima Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang keenam Prasojo atau Prasaja Mataram, yang ketujuh Perpi Harimurti, itu singkatan ya. Kemudian yang kedelapan Persatuan Pencaksilat Indonesia, yang kesembilan PPS Putra Betawi, yang ke-10 KPS Nusantara. Jadi ini adalah 10 perguruan yang terlibat langsung atau pendiri IPSI, bisa dikatakan seperti itu, atau pencaksilat historis IPSI. Dan kenapa Pagar Nusa tidak termasuk? Nah, jelas karena Pagar Nusa lahir setelah IPSI. Kalau saya lihat sendiri, saya baca itu sepertinya inspirasi Pagar Nusa itu dari IPSI. Jadi IPSI itu pernah menyatukan pencaksilat se-Indonesia, dan Nahdlatul Ulama itu mengadopsi cara atau melakukan hal yang serupa dengan menyatukan pencaksilat yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi
memang saat itu Pagar Nusa belum dibentuk atau belum dilahirkan. Karena lahirnya Pagar Nusa itu dari penyatuan pencak-silat yang ada di kalangan pondok pesantren. Nah, kenapa pencak-silat historis Pagar Nusa atau yang ada di pondok pesantren belum tergabung? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Kemungkinan pencak-silat yang sekarang tergabung atau menjadi Pagar Nusa itu lingkupnya masih kedaerahan atau regional atau bahkan hanya sebatas pesantren. Jadi sama-sama Pagar Nusa, tapi Pagar Nusa yang ada di Jawa Timur, yang ada di luar Jawa Timur itu kemungkinan berbeda. Jangankan dari Jawa Timur dan di luar, sama-sama Jawa Timur saja berbeda. Mungkin yang Pagar Nusa dari Lirboyo itu Gasmi, jadi Pagar Nusanya Gasmi. Kemudian di Ponorogo Pagar Nusanya Batara. Jadi sama-sama Pagar Nusa tapi berbeda sebenarnya perguruannya, dan sifatnya awalnya memang belum menyebar luas, jadi belum menjadi organisasi besar karena memang hanya diajarkan di pondok pesantren, dan memang benar-benarnya berlingkup nasional atau memang digarap atau dikerjakan oleh para kiai itu ketika tahun 1986 saat dibentuknya Pagar Nusa itu. Jadi itu saat mulai ada niat untuk memang membuka untuk umum. Jadi kalau awalnya memang hanya untuk kalangan sendiri atau kalangan pondok pesantren. Ya, jadi bukan masalah, memang saat IPSI dibentuk itu Pagar Nusa belum ada seperti itu. Pagar Nusa ya, jadi kalau silatnya ada sejak dulu, cuma di pondok pesantren tadi dan belum dikenal masyarakat luas. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan kritik dan saran yang membangun, kritik dan saran yang baik, yang bisa membuat lebih baik, silahkan tulis di kolom komentar. Salam santun, salam pencak silat, salam perdamaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.